Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam kegiatan Firman Multi yang merupakan persembahan dari pendeta-pendeta GPIB di wilayah Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Saya Pendeta Henry Bernardus Jeki Yakob, sehari-hari bertugas di GPIB Jemaat Nazaret Jakarta Timur selaku Ketua Majelis Jemaat. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, kitab 1 Tesalonika. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikanlah kami hikmat daripadamu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 yang menyatakan, tetaplah berdoa. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teruna, pemuda-pemudi serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan Alkitab kita hari ini merupakan ayat terpendek dalam Perjanjian Baru yang bunyinya tetaplah berdoa. Arti doa adalah permohonan kepada Tuhan. Doa berisi harapan, permintaan, dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Sedangkan berdoa artinya mengucapkan isi doa kepada Tuhan. Berdoa adalah suatu ucapan yang ditujukan kepada Tuhan, yang di dalamnya terdapat harapan, permintaan, dan juga puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Apa yang kita harapkan dalam doa kita, yaitu Tuhan mengabulkan setiap doa yang kita naikkan. Lantas, apakah Tuhan serta-merta mengabulkan setiap doa yang kita ucapkan? Tuhan punya 3 jawaban untuk permohonan kita. Ketiga jawaban itu ialah ya, tidak, dan tunggu. Doa pastilah didengarkan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Ya, Tuhan berkata ya, dan Tuhan memberikan apa yang kita harapkan, minta. Namun, kadangkala Tuhan tidak langsung mengabulkan permohonan dalam doa kita. Tuhan berkata, tunggu. Tuhan menguji kesabaran dan kesetiaan iman kita. Seperti emas yang diuji kemurniannya dengan cara membakarnya. Waktu untuk Tuhan mengabulkan permohonan dalam doa kita adalah waktu Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Dan waktu itu adalah waktu Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa atas waktu. Tuhan menata waktu. Iman kita kepada Allah kita nyatakan melalui tindakan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu. Salah satu perbuatan kasih adalah sabar. Sabar bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga
kepada Allah, sabar menantikan jawaban Allah atas pergumulan kita, atas doa yang kita naikkan. Kesabaran kita kepada Allah juga menyatakan kesetiaan dan keteguhan iman kita kepada Allah. Hal ini membutuhkan kekuatan iman. Karena itu, dalam pergumulan kita tetap meminta Tuhan memberikan kekuatan bagi iman kita. Banyak orang yang gagal melewati ujian iman seperti ini. Ini seperti pintu yang sempit, jalan yang sesak yang harus kita lewati saat kita sakit, atau orang yang kita kenal, orang yang kita sayangi mengalami sakit, jatuh sakit. Kita berdoa, kita mohon Tuhan menyembuhkan, Tuhan berkati obat-obatan, perawatan, makanan minumannya. Bahkan kadangkala kita memohon mujizat kesembuhan. Kemudian saat kita kehilangan pekerjaan, kita merindukan kehadiran anak kandung, keturunan. Ketika kita berada di dalam persoalan rumah tangga, persoalan perkawinan, ketika kita mengalami masalah dalam pekerjaan, permohonan yang sama kita bawa kepada Tuhan. Kita naikkan kepada Tuhan. Kita bawa pergumulan itu di dalam doa. Disinilah kita belajar untuk tetap setia, tetap berdoa, tetap beriman kepada Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Bahkan ketika permohonan dalam doa kita dijawabnya dengan kata tidak. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita, tetaplah berdoa. Doa bukan sarana memaksakan kehendak kita kepada Allah, tetapi pernyataan kesetiaan iman kita untuk menuruti kehendak Allah. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak Bapa di sorga. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Tetaplah berdoa. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa adalah media di mana setiap orang percaya dapat berkomunikasi dengan Allah, meminta pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan hidup kita. Komunikasi kita dengan Tuhan harus tetap terjadi. Rasul Yakobus mengajarkan kepada kita dalam suratnya di Yakobus 5 ayat 16b yang menyatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kuasa doa adalah kekuatan bagi orang percaya. Kekuatan untuk menerima jawaban Tuhan. Entah itu jawaban ya, jawaban tunggu, ataupun jawaban tidak. Kuasa doa menguatkan kita untuk menghadapi pergumulan hidup seberat apapun. Karena kekuatan itu datangnya dari Allah. Di masa-masa pandemi ini sungguh berat pergumulan yang harus kita hadapi. Pergumulan karena kehilangan orang yang kita sayangi, cintai. Pergumulan karena kehilangan pekerjaan. Pergumulan karena harus berada terus di rumah menghadapi masalah-masalah yang ada.
Kita tidak sanggup menerima kenyataan bahwa orang yang kita sayangi telah pergi meninggalkan kita. Doa kita dijawab dengan jawaban tidak. Memang Tuhan tidak menyembuhkan orang yang kita sayangi, karena Tuhan mempunyai rencana keselamatan seturut dengan kehendak-Nya. Tetapi doa kita tetap didengar-Nya. Ia memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu, tetaplah berdoa. Jangan tinggalkan Tuhan dengan berhenti berdoa. Jangan tinggalkan komunikasi dengan Tuhan karena emosi semata, karena rasa kecewa, marah, jengkel, dan seterusnya. Tetaplah teguh dalam tantangan. Tetaplah berdoa. Ada kuasa yang besar dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Bapa di sorga. Apa yang tidak sanggup Tuhan kerjakan. Bahkan kematian pun, maut pun sudah dikalahkannya. Yesus bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut. Tuhan punya semua jawaban kehidupan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, hidup yang kekal. Filipi 4 ayat 13 mengajarkan kepada kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dari mana kekuatan itu? Dari doa. Doa kita kepada Allah. Jadi tetaplah berdoa. Mari, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap tekun menggumuli kehidupan di masa pandemi. Sekalipun ada banyak kesulitan, tetap memelihara hubungan kita dengan Allah. Tetaplah berdoa sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bawa pergumulan kita. Kita berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menaikkan ungkapan syukur kehadirat-Mu. Engkau senantiasa memelihara hidup kami. Melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk tetap senantiasa berdoa yang merupakan nafas kehidupan orang beriman. Tuhan, kami membawa pergumulan kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati agar bangsa ini tetap utuh. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet dan pemerintah daerah. Berikan hikmat hingga bersama-sama pemerintah dan rakyat Indonesia boleh bergandengan tangan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada di masa pandemi COVID-19. Tuhan berkati upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini bersama-sama dengan rakyat bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk aparat negara, baik TNI, Polri, maupun aparat negeri sipil. Kami berdoa untuk tenaga-tenaga kesehatan sebagai garda terdepan untuk melawan, mengatasi pandemi COVID-19. Banyak yang menjadi korban dari tenaga-tenaga kesehatan. Tuhan, berikan kekuatan, pertolongan tangan Tuhan yang kuat. Kami berdoa untuk pergumulan gereja GPIB. Tuhan memberkati majelis sinode GPIB. Tuhan memberkati juga persiapan-persiapan yang dilakukan secara sinodal maupun secara mupel dan
Jemaat-jemaat mempersiapkan persidangan sinode ke-21. Tuhan memberkati. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang berada di wilayah Mupel GPIB Jakarta Timur, dalam kebersamaan, bergandengan tangan, menghadapi kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan di masa pandemi. Tuhan kuatkan kami, agar kami tetap saling menguatkan, mendoakan satu dengan yang lain. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami doakan warga gereja yang terpapar COVID, yang ada di dalam pergumulan sakit penyakit. Tuhan juga berkati, Tuhan tolong. Kami tetap berseru dan berharap hanya kepada Tuhan. Berkatilah pengobatan, perawatan, berkatilah makanan minuman, alat-alat medis yang digunakan, agar saudara-saudara kami dapat dikuatkan dan disembuhkan. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Berkati para pemirsa yang bersama-sama mengikuti firman multi pada saat ini, agar mereka tetap memiliki keteguhan iman dan menumbuhkan imun dalam diri mereka di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jalanilah kehidupan sesulit apapun, sesukar apapun, tetaplah setia di dalam iman. Bawalah segala bebanmu kepada Bapa di sorga. Tangannya yang kuat akan menuntun kita yang lemah. Dan di masa pandemi COVID ini, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagai pengamalan kasih, kita selalu berpegang pada protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker apabila berada di luar rumah, tapi sebaiknya berada di rumah saja kecuali ada keperluan-keperluan penting. Tetap menjaga jarak dengan orang lain. Tetap mencuci tangan sesering mungkin, karena kita sering memegang wajah, mulut, hidung kita. Dari sanalah virus berusaha memasuki tubuh kita. Jika imun kita kuat, virus yang memasuki tubuh kita pun akan kita kalahkan dengan antibodi, dengan imunitas yang terbangun. Tuhan memberkati kita. Amin.